Masya Allah. Di sini lengkap semuanya. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Tapi kepala kita semuanya hari ini baik karena kita husnul zan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamun, menjadi pemimpin, 'alan nisa, bagi perempuan. Siap jadi pemimpin? Siap. Yang nggak siap angkat tangan. Biar kita operasi plastik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami-suami, wahai para calon-calon suami yang sudah jadi suami, mudah-mudahan jadi suami yang baik. Yang belum jadi suami, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang solehah-solehah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, hai para kepala rumah tangga, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang ototnya tegap, bukan yang polisi dan tentara, tapi laki-laki yang sholat berjamaah ke masjid. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Bukan begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan laki-laki jangan sampai sholat di rumah, apalagi yang rumahnya dekat-dekat masjid ini. Laki-laki ke masjid, laki-laki ke masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Masjid. Maka nanti pas selesai azan, dengarkan ceramah Ustaz Somad ini. Sebelum azan, dengarkan ceramah. Ngaji Kiai Haji Muammar ZA, bagus. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah. Tapi dengarkan juga ceramah. Setiap pagi petang dengarkan ceramah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Yang rumah dekat masjid, salatnya di masjid. Suara siapa itu? Ustaz Somad. Pengurus, matikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi selesai salat ngadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi langsung ngadap ke hadap jamaah. Nabi melihat satu persatu, inspeksi mendadak. Nabi menghadap ke belakang. Nabi nanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Kenapa enggak sholat berjamaah? Mana si fulan? Kenapa enggak sholat berjamaah? Mana si fulan? Kenapa enggak sholat berjamaah? La uharriqanna alaihim buyutahum. Mereka yang tidak sholat berjamaah akan kubakar rumah mereka. Oleh sebab itu sholat berjamaah. Janji siap sholat berjamaah? Siap. Insya Allah Pak Ustaz. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan laki-laki yang soleh-soleh ini semuanya sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah sholat di masjid. Kamu kenapa nggak pernah sholat di masjid? Kenapa kamu nggak sholat di masjid? Masih syukur saya sholat di rumah. Teman saya nggak sholat lagi. Ini cara berpikir yang keliru. Otaknya sungsang. Makanya harus diluruskan. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Tapi kalau masalah ibadah, masalah sedekah, masalah infak, masalah wakaf, masalah sholat berjamaah, masalah baca Quran, lihat ke bawah apa ke atas? Atas. Kamu sedekah berapa? Saya sedekah 5.000. Kok dikit betul? Masih syukur saya sedekah. Teman saya kerincing. Lihat tuh wakaf masjid. Betul? Nah begitu juga dalam masalah sholat berjamaah ini. Masjidnya sudah ada. Pakai kipas angin, AC. Ustaz tahu dari mana AC? Saya lihat tuh ada AC. Ada AC. Enggak ada orang aja di dalam, kipasnya hidup. Coba lihat. Saking kan hebatnya. Makanya masuk dalam masjid, sholat dalam masjid, sholat berjamaah, nggak muat di dalam, naik ke atas, nggak muat juga, pelataran parkirnya luas. Hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Ada ruangan-ruangan khusus.
area VIP ikhwan. VIP, very important person. Kalau di dunia saja nggak dapat VIP, apalagi di akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir ini masuk surga dalam golongan mujahid fisabilillah. Ustaz Somad mau menyenangkan hati kami ya? Enggak, ada dalilnya. Mana? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a. Maka semua yang hadir ini sama dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi setelah pengajian langsung nah, nanti pulangnya jam 2 malam. Suami ibu pulang jam 2 malam, ibu telepon, "Mas di mana?" "Jihad." Siapa yang bilang? Somad. Itu tidak benar. Oleh sebab itu yang kita cari ini ngaji adalah kebenaran, bukan pembenaran. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kebersamaan kita di dunia ini membuat kita bersama di surga nanti. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu, kalau adik-adik nanti masuk ke dalam surga, pandang kiri kan kanan, atas bawah, tidak melihat saya. Ustaz Somad di mana? Carilah, saya berada di VVIP. Pede sekali Ustaz ini. Karena ada sebagian jamaah, Ustaz Somad, pandang wajah kami Ustaz. Pandang wajah kami Ustaz. Nanti kalau Ustaz tidak melihat kami di surga, tolong cari kami di neraka Ustaz. Ente masuk neraka kok pede sekali. Sedangkan Nabi berkata, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Itu keyakinan kita, itu akidah kita, bahwa syarat masuk surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya pintu jalan ke surga hanya melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da, ayyuhal مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Begitu mereka menyambut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan, dari balik-balik pohon korma, mengintip seorang laki-laki Yahudi, tidak Islam, namanya Husain. Dia intip dari jauh, apa betul ini nabi asli, apa nabi kawi? Pas sudah dia intip-intip, ternyata dia dekati. Akhirnya setelah dia dekat, dialog dan dia bersyahadat, saksikanlah wahai Muhammad, saksikanlah wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia masuk Islam. Itulah namanya berubah menjadi Abdullah bin Salam. Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Salam, ya, kenapa kamu masuk Islam? Karena aku temukan dalam kitab suciku bahwa Nabi Isa, bahwa Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya berjanji akan datang Nabi akhir zaman. Dia adalah penyelamat. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami berikan Taurat, mereka yang kami berikan Zabur, mereka yang kami berikan Injil. Mereka bersaksi bahwa datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bahira ketika melihat ada anak kecil yang bernaung di samping tempat ibadahnya, lalu dia keluar. Seumur hidup dia tidak pernah keluar, dia hanya beribadah, namanya Bahira. Tapi kemudian dia keluar dan bertanya kepada Abu Thalib yang saat itu sedang membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya rajul, hai laki-laki, siapa ini? Kita biasanya kalau jumpa orang kita tanya namanya dulu. What is your name? Tapi ini dia tidak sempat tanya nama. Saking dia penasaran anak kecil ini siapa. Hai laki-laki, siapa anak kecil ini? Abu Thalib menjawab, Ibni, this is my son. Ini anak saya. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca ini bukan anakmu, karena anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan, dan anak ini adalah nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana Bahira tahu? Allah menyebut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, mereka yang membaca Alkitab, mereka tahu bahwa ada nabi terakhir. Hai Bahira, dari mana kau tahu ini nabi utusan Allah? Karena aku lihat ada 3 tanda yang tak ada pada orang lain. Aku lihat batu-batu bersimpuh, aku lihat pohon kayu bersujud, aku lihat ada awan yang menaungi mereka dari atas. Enggak ada awan. Ada awan yang menaunginya selalu dari atas. Maka dia nabi terakhir. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi yang akan membunuhnya. Akhirnya Abu Thalib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi pindah hijrah dari kota Makkah, 8 hari 8 malam, berangkat Ahad malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 8 malam. Hari Senin sampai di Quba, mendirikan masjid. Itulah namanya Masjid Quba. Hari Senin sampai. Berapa lama di Quba? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berdiri satu masjid bernama Masjid Quba, hanya dalam waktu 4 malam. Ada masjid lain peletakan batu pertama sampai sekarang gak siap-siap. Makanya tadi ketika saya diundang, Ustaz Samad nanti ceramah di Masjid Al-Hamra. Apa acaranya? Penandatanganan prasasti. Alhamdulillah, berarti masjidnya sudah siap. Makanya saya sekarang menerima undangan hanya penandatanganan prasasti. Adapun peletakan batu pertama, jangan undang saya. Karena banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Peletakan batu pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Letak batu pertama, ambil semen, langsung komen jamaah, Ustaz tukang ya? Habis itu foto kamera, keputusan pertama. 3 bulan, 5 bulan, setahun berikutnya pengurus nelpon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke letakan batu pertama masjid yang kemarin? Insya Allah. Kenapa Pak? Mau peresmian? Enggak Pak Ustaz, kita tabligh akbar penggalangan dana. Akhirnya Ustaz pun datang. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Pas dibuka 50.000. Alhamdulillah. Sebahagian orang kalau ngelihat kotak sedekah itu jantungnya nggak normal. Berangkat dari rumah sehat, begitu ngelihat kotak langsung kolesterol naik, darah tinggi naik, diabetes naik. Mana insulin? Mana insulin? Mana insulin? Detak jantung biasanya normal aja jantungnya. Begitu ngelihat kotak sedekah, tapi insya Allah sholat di Masjid Al-Hamra tenang, enggak lagi memikirkan. Artinya apa? Kalau kau laki-laki yang gagah perkasa, kalau kau laki-laki yang punya uang banyak harta, tunjukkanlah dengan kualitas masjidmu. Nggak ada gunanya di komplek, di perumahan, di suatu kawasan daerah, rumah orang kaya hebat, rumah pejabat besar, mewah, megah, tapi masjid seperti sarang burung merpati. Bukan di situ letak kekayaan kehebatanmu. Ini kita bangga luar biasa. Amal saleh ini akan kita bawa bekal menghadap Allah. Maka bapak-bapak mau jadi orang bisnismen banyak duit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah.
tapi setelah sholat subuh dulu berjamaah. Saya kalau sholat subuh berjamaah terlambat Pak Ustadz, sholat subuh nanti di tepi jalan. Kamu sholat di mana tadi? Sholat di jalan. Gak sah sholat di jalan, ditabrak mobil. Sholatnya di masjid, di musola, di pinggir jalan. Kita bangga masih ada orang-orang yang punya jabatan, tapi sholatnya tidak pernah tinggal. Nggak ada gunanya sedekah banyak kalau sholat tidak ditegakkan. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang mengajarkan kita agar membangun masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, sehingga harta dijadikan modal untuk dibawa mati menghadap Allah. Patah giginya, bersimbah darah kakinya demi untuk kita, maka kita kirimkan selawat kepadanya, walaupun hakikatnya itu juga bekal untuk kita, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.